Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari UI 1 sampai dengan UI 13, warga jemaat HKBP Jati Sampurna dan HKBP Mersada Gunung Putri, Amang Inang, Naposo, remaja dan anak sekolah minggu, marilah kita memulai ibadah pertanyaan malam ini. Kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 722 ayat 1 dan 2. Tujulungi Tuhanku, bubuan diriku, haluama tondiku, sian saluhu dosaku. Yesus follow Tuhanku, Yesus follow Rajaku, tu tanganmu Tuhan, ku pasangat daging tondiko, tujoloni Tuhanku, marsinggangau tangi hontangi aku, asa maroham diawo. Yesus dona uboto lut narumiko damemila to matuawon naposo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 441 ayat 1.
Ya Tuhan Yesus nasabudo sudena do nang dosa nanggung Tuhan iko dorohaku marhat kotonji Yesusku Tuhanku ditebus roa disesa Tuhanku doa kadosaku nang ho aledoa ditebus roa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertanyaan malam ini. Tertulis dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca secara responsoria. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan buku ND nomor 135 ayat 2 dengan 3. Namet met di mulanai sadi pararat bodoi di maharajaonmu langgana do birangani napabuahon hatangi bansang abdi goarmu Yesus tulus bangsa kamu sosoanmu hajol maon asa olo paluaon Kodona punamion rodi sandok portibion mo ikon sombaona nang lando menamodomi tinoroni jeanai modo tangi honona ikon mona ho Tuhan maralohon aholomon Udo Raja si oloan. damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas, saudara-saudari, Bapak Ibu, firman Tuhan pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Yohanes 11 ayat 1 hingga ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari dengar-dengaran firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mau lihat di debata. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, saya akan bacakan sekali lagi supaya kita mengerti apa yang mau disampaikan firman ini. Kita mulai dari ayat 4 tadi yang dikatakan oleh Yesus. Saya akan bacakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang ingin saya tegaskan di sini, perkataan Yesus itu menjadi semangat, menjadi spirit bagi kita semua. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Apa tujuan perkataan itu? Tujuan perkataan itu tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Luar biasa. Artinya yang mau kita lihat di sini dari apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai respon terhadap berita yang disampaikan dari penderitaan Maria dan Marta adalah Yesus datang menenangkan mereka. Yesus datang menyampaikan, menjaga asa, menjaga harapan. Itu yang penting. Oleh sebab itu siapapun di antara kita, bila mana saat ini Anda sedang mengalami sakit penyakit, bila mana saat ini Anda mengalami penyakit yang sudah berminggu-minggu, yang sudah berbulan-bulan, yang sudah bertahun-tahun, hal terpenting yang engkau lakukan adalah seperti yang disampaikan oleh Yesus, jaga harapan. Apa penting menjaga harapan? Bagi Yesus sangat penting. Jaga imanmu. Apa penting menjaga iman? Sangat penting. Apa pentingnya? Pentingnya menjaga iman, pentingnya menjaga asa, harapan itu adalah supaya di dalam itu kau mendapatkan spirit, mendapatkan semangat. Baik semangat untuk menahan, baik semangat untuk maju ke depan di dalam Tuhan, terlebih untuk menghadapi. Ini perhatikan. Kalau orang baru disampaikan dia sakit ini, tetapi pikirannya kepada sakit itu terus menerus, bisa saja saudara-saudara, orang yang sakit kepala lebih cepat mati daripada orang yang sakit kanker. Bisa lebih cepat mati. Orang yang sakit mah bisa lebih cepat mati dari orang yang sakit tumor. Bisa. Karena apa? Itu tadi. Perhatianmu. Harapanmu. Nah ini. Jadi dalam perkataan ini Yesus juga mau mengatakan kepada kita. Yang kedua adalah dengan menjaga harapan itu. Dengan menjaga iman itu. Tentu saudara-saudara engkau juga akan apa? Punya semangat untuk hidup. Nah ini.
Ya, ketika orang ada semangat untuk hidup, apapun itu sakit penyakitnya, dia bisa tahan. Dan orang gak akan percaya kalau dia sedang punya penyakit. Karena apa? Karena dia punya semangat untuk hidup. Nah ini saudara-saudara. Ya, bisa saja ada orang, ya, padahal sebenarnya sakitnya itu dialami oleh semua orang. Tetapi banyak orang yang sudah melewati penyakit itu jauh lebih lama dia hidup. Karena apa? Karena itu. Ada orang baru dia jatuh sakit sebentar. Tetapi sudah apa? Seharusnya timbangannya itu 80, langsung 40. Nah ini. Tapi orang dengan penyakit yang sama itu timbangannya 60, dia tetap 60. Karena apa? Ada kestabilan. Menjaga psikologi jiwanya itu. Nah ini fungsinya mengapa saya harus menjaga harapan itu. Mengapa saya harus menjaga iman itu. Supaya saya tidak lebih cepat dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini saudara-saudara. Karena kita harus pegang yang ketiga dari sini mau disampaikan Yesus. Kita harus ingat ya. Soal hidup mati manusia itu di tangan Tuhan. Kita ingat itu. Ya. Jadi artinya orang bisa memvonis. Kita mungkin pernah mendengar satu dua berita dikatakan hidup kamu itu sekian hari lagi, hidup kamu itu sekian minggu lagi. Saya dulu juga punya jemaat seperti itu, dikatakan hidupmu sekian tapi hingga sampai lewat tahun dia masih hidup. Itu karena apa? Karena dia punya keyakinan urusan hidup mati itu adalah urusan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, bisa dokter katakan, kau mati sebulan lagi, lalu Tuhan katakan, enak aja, ini mati besok. Besok kita mati. Nah itu. Kalau dokter katakan, ini mati sebulan lagi, enak aja. Kalau Tuhan katakan, ini hidup 5 tahun lagi, hidup 5 tahun lagi. Itu semua urusan Tuhan. Di sini kita. Oleh sebab itu mari kita kembali ke konteks ini, saudara-saudara. Di sini disampaikan Lazarus mengalami sakit, yang mana kita tahu nantinya Lazarus itu betul mati. Tetapi persoalannya bukan persoalan pada sekedar mati itu saja. Tapi apa? Dari proses itu, Yesus ingin mengajak kita semua melihat dalam proses itu ada Allah yang bekerja. Ini dia. Jadi Lazarus mengalami kematian pun hingga sampai dia dikubur. Pada akhirnya yang akan dibangkitkan oleh Yesus menunjukkan di situ ada dua hal. Yang pertama, Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian. Itu dia, Allah berkuasa atas itu. Nah, yang kedua, bahwa kematian orang yang percaya, kematian orang yang dikasihi Tuhan Allah itu adalah sangat berharga bagi Tuhan. Nah ini, sehingga kematian kita itu ketika kita pun harus memang mati, harus memang menghadapi itu karena sakit penyakit, kematian kita tidaklah menjadi kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang benar-benar mendapatkan tempat sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Ini saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan Allah. Oleh sebab itulah, mari kita tanamkan itu. Kita semangatkan jiwa kita semangatkan tubuh ini. Sesungguhnya apapun yang terjadi, Allah tetap bekerja bagi kita. Allah tetap melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Selanjutnya saudara-saudara kita lihat juga di dalam pasal 9 dan 10 ini, 11 ini ada sebuah hubungan yang luar biasa. Hubungan di situ adalah yakni bagaimana semua itu Allah ketahui. Bagaimana semua itu Allah perhatikan. Dan bagaimana perawatan Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Nah ini. Ya. Jadi kita harus yakini, ini yang penting juga bagi kita. Bukan saat saya sehat menunjukkan Allah itu merawat saya. Oh tidak. Bukan saat saya sehat menunjukkan Allah itu mengasihi saya. Oh tidak. Tidak. Jika ada pikiran seperti itu paradigma harus kita ubah. Itu enggak benar paradigma seperti itu. Engkau sakit, engkau sehat, Allah tetap mengasihimu.
Itu penting. Ya. Jadi jangan merasa kalau saya sakit seolah-olah Tuhan itu meninggalkan saya. Oh mungkin karena banyak sekali dosa saya maka Tuhan itu meninggalkan. Dibiarkan saya jatuh sakit. Dibiarkan. Oh jangan. Justru dalam sakit itu kita harus melihat. Mengintrospeksi diri. Apakah sakit itu bagian dari kelalaian saya? Ini sangat penting saudara-saudara. Supaya kita jangan mudah-mudah dikit-dikit salahkan Tuhan, dikit-dikit salahkan Tuhan. Lihat bagaimana cara hidupmu. Bagaimana pola makanmu. Bagaimana apakah kau telah hidup di dalam pola yang sehat. Atau memang penyakit itu adalah kemauan dirimu sendiri. Nah ini kita perhatikanlah. Jangan dikit-dikit salahkan Tuhan. Jangan. Jangan seperti pada kasus Yohanes 9. Jangan kita bertanya, nah Tuhan Yesus apa? Ini kan ada orang sakit ya? Iya. Kau kan tahu Tuhan, orang ini kan baik banget ya? Iya. Dan dia juga rajin gereja? Iya. Dia juga rajin berdoa? Iya. Terus maumu apa? Ya ini Tuhan, apakah ini karena salah Tuhan ini atau salah siapa ini? Jangan begitulah. Ya. Apa ini salah orang tuanya ini? Jangan begitu. Jangan dikit-dikit cari kesalahan orang lain. Bukan begitu. Sakit itu yang penting adalah mari kita introspeksi diri. Ya, bagaimana supaya jangan sakit? Ya cegah. Jangan undang penyakit. Gue sehat-sehat. Mana. Jangan. Ada orang kayak gitu kan. Covid datang sama saya. Jangan begitu. Datang si Covid. Apa maumu? Langsung dibilang terus mau gimana? Nah ini saudara-saudara kita lihat. Jangan undang penyakit itu. Tapi undanglah Yesus. Ya, Yesus yang kau perlu undang. Supaya datang menguatkanmu, mengingatkanmu. Mana tahu engkau lalai. Tuhan ingatkan dengan Roh Kudus. Sobat, apa sayang? Kau itu lalai. Nanti kalau kau bikin kayak gitu, kau jatuh sakit, dong gimana? Oh, terima kasih Tuhan. Nah ini saudara-saudara yang perlu. Ya, jangan cari-cari. Di mana ini ya ada penyakit ya? Gua mau sakit deh, biar datang teman-teman mengunjungi. Jangan. Kan yang rugi kita sendiri toh. Nah itu di sini. Ya, supaya kita lihat. Oleh sebab itu, marilah tetap hidup sehat kita, ya, dan jaga semangatmu supaya engkau jangan semakin lemah. Menjaga harapan seperti saya katakan tadi, itu akan membuat kita semakin kuat dan membuat kita semakin teguh. Kenapa? Karena kekuatan kita dari Allah itu sendiri. Tidak sama tuh liturgis moderator buah adong syukur. Mulai tema sudah dipaparkan tadi firman Tuhan bagaimana yang sebenarnya. Barangkali di antara kita masih ada yang kurang jelas atau ingin memberikan kesaksian atau apa yang ada di hati, boleh bertanya dan mengatakan kesaksian pribadi juga nggak apa-apa. Mari silakan. Terima kasih Amang. Tadi sebenarnya Amang Pendeta sudah menjelaskan banyak dan kebetulan juga Amang saya saat ini punya teman yang lagi sakit. Setelah diperiksa ke dokter Amang, hasil pemeriksaan dari dokter itu dikatakan teman saya ini katakanlah penyakit keras gitu ya Amang ya. Nah, semenjak dia tahu dia ada penyakit keras gitu, dia jadi seperti lebih murung dari biasanya. Yang tadinya dia riang jadi murung dan kayak merasa ketakutan, kayak seperti merasa, aduh hidupku nggak lama lagi kali ya. Kejar-kejar seperti dia merasa kematian sudah ada di depan matanya. Terus yang mau saya tanya Amang, apa ya Amang yang bisa kami lakukan supaya bisa untuk menguatkan dia dengan sakitnya itu. Karena kan sebenarnya kalau soal kematian itu hak mutlak Tuhan. Kepada siapapun itu bisa diberikan, bukan hanya kepada yang sakit, kepada yang tidak sakit pun kalau memang sudah tiba waktu Tuhan itu
bisa terjadi seperti tadi juga kata Amang ya, ada yang penyakit keras bisa masih beberapa tahun lagi hidup, tapi ada yang sakitnya biasa-biasa aja bisa duluan dipanggil Tuhan kalau memang sudah waktunya. Kira-kira Amang, bagaimana ya cara kami untuk bisa menguatkan dia, untuk menguatkan iman dia supaya tidak salah dalam memberikan pengharapan yang lebih lagi kepada teman kami seperti ini, Amang. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Amang. Oke, itu tadi dari Inang Budi Simbolon. Barangkali masih ada yang dari yang lain? Cukup? Oke, kita berikan kesempatan untuk pendeta kita untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih kepada Inang Buru Simbolon, luar biasa pertanyaannya saudara-saudara, yang bisa saja itu juga terjadi pada kita. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, itu kita harus menjaga harapan. Ya, saya coba dari pengalaman saya. Waktu itu saya pernah sakit sewaktu SMA, ya. Lalu orang tua saya itu menyanyikan sebuah lagu. Mari ngado di surgoi benekan. Habis itu nyanyikan lagi naro pandau di boloni begitu. Jadi saya dengar-dengar itu, saya dengar-dengar begitu. Ya. Nah, itu dia. Dan saya juga punya pengalaman baru-baru ini, ya. Karena saya mengingat itu, ketika itu ada bere saya. Ya, jadi bere saya itu kalau dari rumah sakit ya disuruhlah kuat-kuat ini. Itu saya ini berdoa. Lalu saya bertelepon, saya katakan, itu anak milik Tuhan, saya bilang. Yang penting kau lakukan adalah ajak jiwanya memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, lalu demikian juga orang tua itu pada akhirnya dilakukan seperti itu dan puji Tuhan. Sekarang bere itu sehat dan dia juga bersekolah. Yang dulunya dokter pun masih berpikir ini anak bagaimana ke depan. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, yang mau saya sampaikan tadi seperti dalam khotbah itu yang penting. Menjaga harapan, keyakinan itu sangat penting. Kalau sekarang Anda telah menerima vonis itu, lakukanlah, itu langkah pertama. Ya. Makanya kalau saya sakit juga saya selalu bernyanyi. Saya selalu puji Tuhan. Saya selalu berdoa begitu. Karena apa? Karena saya ingin sekali menjaga harapan saya, menjaga iman saya supaya memang jangan karena sakit saya menjadi berdosa kepada Tuhan. Begitu. Ini catatan pertama. Siapapun dan apapun terhadap siapapun. Mengenai sakit, jaga harapan, jaga keyakinan kepada Tuhan. Ya. Nah, artinya di situ kita sebagai yang ingin menjaga harapannya, mari ajak dia bernyanyi, ajak dia memuji Tuhan. Ya, karena dari pujian itu tanpa kita sadari itu Allah sedang meneguhkan dia. Nah, ketika saya orang sakit mendengarkan itu, menerima itu, kuasa dari Tuhan itu juga akan saya terima. Kekuatan kita, saya katakan tadi, kekuatan kita dari Tuhan. Ya, kehidupan kita dari Tuhan. Lagu pujian yang dinyanyikan oleh saudara kita, oleh teman kita, maka imanilah mereka dipakai Tuhan untuk Allah berbicara. Itu yang pertama. Ajak dia bernyanyi, ajak dia berdoa. Itu. Nah, yang kedua adalah yakni membaca firman. Ini juga baca firman. Ajak dia untuk membaca firman. Atau sampaikan firman Tuhan bisa dengan bercerita. Saya juga pernah mengunjungi seorang jemaat di satu pelayanan. Dia tidak lagi punya
Artinya walaupun punya harapan, ya harapannya itu sesungguhnya hanya di ucapan saja. Akhirnya saya bercerita. Dan dia juga terbuka terhadap cerita itu. Pada akhirnya puji Tuhan, ya, dia kembali semangat, dia kembali menemukan makna hidupnya di hadapan Tuhan. Nah ini dia. Jadi bagaimana kita membuka komunikasi supaya memang orang yang sakit itu mengerti benar, ya, dia sakit tujuannya bukan untuk dia mati, tapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari 4 tadi, menyatakan kemuliaan Allah. Itu dia. Menyatakan kemuliaan Allah. Orang sakit bukan menyatakan hukuman Allah, tidak. Tapi menyatakan kemuliaan Allah. Artinya di situ adalah ada hal-hal yang positif yang bisa kau lihat dari pengalaman hidupmu, dari kelemahan tubuhmu, dari kelemahan hidupmu yang kau hadapi saat itu. Nah ini saudara-saudara. Ya, itu. Jadi tetap pandangkan arahan pandang kita itu kepada Tuhan. Itu. Ya. Jadi di situ kita harus apa? Saya selalu tanamkan. Ketika saya kata-kata di sakit saya, ya ayah saya, bapak saya bilang, ya, yang memutuskan kau mati Tuhan ya. Puji Tuhan, begitu loh. Ya, ya memang yang memutuskan saya mati Tuhan. Nah di situ, ini harus ada, kita harus pegang ini. Jadi ketika kita yakini yang memutuskan mati hidup kita adalah Tuhan, lanjutkan hidupmu. Nah ini dia, kita harus melanjutkan hidup kita. Ya. Oleh sebab itu ya bagian ketiga adalah apa? Kita harus tetap membimbing menuntun dia. Boleh artinya sambil menyapa dia, baik melalui WA maupun melalui telepon, itu bisa membuat dia merasa terhibur. Akhirnya dalam penghiburan itu dia terima kekuatan. Nah di sini dia. Itulah kita lihat ada kemuliaan Allah di situ. Ada pancaran Tuhan di situ tanpa kita sadari Tuhan bekerja di situ. Nah itu. Saya pikir seperti itu. Bagaimana? Cukup? Iya, Mang. Oke. Jadi kepada kita semua, jaga semangatmu. Ingat, sebelum Tuhan memutuskan engkau mati, jaga harapanmu, tetap hidup. Lanjutkan hidupmu. Jangan pernah putus asa. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah ibadah kami malam ini. Bapak yang baik, ajari kami untuk memaknai setiap hidup kami ini adalah hidup dalam pertolongan, hidup dalam kasih, hidup dalam karunia Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan Roh Kudus, apapun yang kami hadapi, sakit penyakit, kami tetap yakin dan percaya Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberikan kesembuhan, dan juga pertolongan. Terima kasih Bapa, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende 424 ayat 5.
saiki o tangana nangido mau Ramo ti padungo ausiseanmo pasadaro aku manggulung toto hatamu nasito patogu awon. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa Tuhan Yesus yang kami sembah, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa Yesus, kami berkumpul di rumah kami masing-masing, memuji, memuliakan nama-Mu pada ibadah pertanyaan kami malam ini, dari week 1 sampai dengan week 13. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan untuk bekal kehidupan kami. Terlebih jemaat kami, jemaat HKBP Jati Sampurna bersama HKBP Mersada Gunung Putri. Tuhan, pakailah hamba-Mu, Amang pendeta kami, semakin dahsyat Tuhan memberikan firman-Mu, agar kami Tuhan mengerti selalu menyatakan kuasa-Mu. Berkati Amang kami pendeta, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur beserta keluarga. Berkati Tuhan semua Amang pendeta kami, uluan kami yang ada di HKBP Jati Sampurna ini. Bapak Yesus, biarlah Engkau Tuhan selalu Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan negara kami juga, Bapak Presiden negara kami yang selalu menyertai Tuhan negara kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan negara kami ini semakin diberkati Engkau dan seluruh Tuhan warga jemaat HKBP Jati Sampurna. Bapa di surga, berkati juga program Huria kami ini, agar selalu Tuhan kami semua selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Tuhan, negara kami ini masih dilanda pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau menyembuhkan semua yang ada penyakit Tuhan. Biar kami Tuhan hidup normal seperti biasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, ampuni dosa dan kesalahan kami, biar kami layak berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami ini. Kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 709 ayat 1 dan 3. Yesus mengasihi dibeli madok Tuhan
totong dijaga di paruh-Tuhan. Yesus Tuhanku, napuna aku, saipos rohaku, bibel mandok Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari mulai dari kekal hingga sampai kekal. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hidup sesuai protokol kesehatan, hidup sehat, hidup beriman. Horas. Horas.